Halo, halo Pak. Halo, Ah, Pak. oke. Kita lanjut aja ya ke Mbak Dita. Boleh langsung di apa namanya dipandu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat berpuasa bagi teman-teman yang berpuasa. Terima kasih sudah semangat nih. Aku lihat temen ada banyak banget nih user yang masuk dan teman-teman tadi apa aku nanya ke Akbar ternyata sudah menjalani beberapa kelas dan ini adalah kelas selanjutnya. Nah, sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Yudo Giri sebagai Ketua Pandi ID untuk menyempatkan waktunya di bulan Ramadan ini karena di sini topiknya bakal seru banget. Kita akan menggali lagi tentang bidang entrepreneur gitu. Jadi nanti Pak Yudo akan sharing ke kita gimana sih inovasi digital, pengetahuan dasar tentang inovasi digital, serta implementasi inovasi digital kepada UMKM. Karena kan sekarang lagi pandemi nih, opportunity yang ada di workplace itu sedikit berkurang. Nah, bagaimana kita bisa meng-create opportunity tersebut gitu. Oke, Pak Yudo, Ya, siap Bapak dengan materinya, Pak? oke. Terima Oke, kasih. Bapak. Terima kasih, Eh, Pak. Selamat sore rekan-rekan sobat digital semuanya di seluruh Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia yang mungkin lagi mantengin channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Aku diminta oleh teman-teman dari Sobat Cyber nih untuk memberikan share pengetahuan, berbagi pengetahuan terkait dengan bagaimana kita membentuk inovasi digital untuk mereka, para entrepreneur, para wisatawan, dan sebagainya. Nah, kebetulan ini sudah setahun ini, sampai nanti 4 tahun masanya, saya diberi amanah oleh teman-teman di Pandi untuk menakodai berjalannya Pandi. Pandi itu singkatan dari pengelola nama domain internet Indonesia. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan taruhlah menggunakan .id dan sebagainya, itu nanti database-nya, infrastrukturnya dan sebagainya itu diurus oleh Pandi. Nah, lebih jauhnya sih ada di www.pandi.id, atau juga kalau misalkan untuk marketplace domainnya ada di www.domain.id. Kita sudah berdiri sejak tahun 2006, jadi udah lumayan lama lah. Oke, lanjut Mbak, slide berikutnya. Lanjut Mas, slide berikutnya. Oke, operator boleh di next. Oke, nah sambil menunggu next slide-nya atau slide berikutnya, tadi pagi sudah disampaikan oleh Pak Ilham soal ciri-ciri generasi milenial, lalu kemudian Pak Sandi juga mengatakan bahwa sekarang kita sudah memasuki new normal, bahwa kita juga perlu memanfaatkan peluang-peluang yang ada, bahwa sekarang kita sudah ada beberapa hal yang kita perlu beradaptasi. Tadi Pak Sandi juga menyampaikan bahwa di beberapa tempat seperti misalkan di Jabodetabek ataupun juga di Surabaya ataupun di Sumatera Barat saat ini sedang menempuh yang namanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun kita lihat teman-teman juga mungkin sudah hampir 2 bulan di rumah saja. Dan kalau kita lihat dengan PSBB ini, saya sehari-hari juga menjadi dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Semenjak bulan Maret itu kita sudah lalu kemudian melakukan seluruh pendidikan secara daring, secara online. Jadi kalau kita lihat PSBB ini akhirnya mensyaratkan bahwa semua sekolah dan tempat kerja
diliburkan atau belajar dari rumah, berkegiatan dari rumah, lalu kemudian juga kegiatan keagamaan, kumpul-kumpul pengajian dan sebagainya juga dibatasi, tempat-tempat fasilitas umum, tempat wisata dan sebagainya buat mereka yang biasa nonton bioskop rutin sekarang nggak bisa lagi karena ada pembatasan. Lalu juga pembatasan kegiatan sosial budaya, konser-konser yang biasanya kita hadiri, kita ikuti juga sementara dibatasi. Para dokter, para perawat, tenaga medis lainnya, mereka bekerja di garda depan dan kita salut banget dengan mereka. Tapi juga kita perlu berterima kasih juga kepada teman-teman ISP, teman-teman pengelola TI yang menjaga supaya internet ini tetap bisa nyala sehingga kita tetap bisa melakukan pendidikan secara online seperti ini sehingga kita tetap bertemu di ruang maya ini dan sebagainya. Jadi ada layanan-layanan penting seperti pasar, toko, pompa bensin, komunikasi, teknologi informasi dan sebagainya yang tetap masih berlangsung. Jadi kalau kita lihat ini lalu kemudian akhirnya slide berikutnya rekan operator. Jadi ini akhirnya lalu kemudian membuat dengan adanya PSBB ini kita merasa bahwa lalu kemudian ruang fisik kita terbatasi. Jadi Pak Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa sekarang ini saatnya untuk kita kerja dari rumah, saat ini saatnya kita belajar dari rumah, ini saatnya kita beribadah di rumah, sehingga dengan demikian akhirnya ruang fisik kita yang biasanya kita main di tempat-tempat umum, yang biasa kita main ke mall dan sebagainya akhirnya dibatasi. Namun kalau kita lihat sebenarnya ruang digital itu tidak terbatas. Jadi kalau kita lihat beberapa rekan-rekan akhirnya keluar dengan beberapa bakat terpendam, ada yang lalu kemudian keluar dengan edisi TikTok yang berseri-seri, ada yang sudah mulai bikin small, rekan-rekan kita juga sudah mulai bikin video nyanyi bareng dan sebagainya. Jadi akhirnya ketika ruang fisik itu dibatasi, tumbuh ruang-ruang digital yang sebenarnya tadinya mungkin kita tidak sempat untuk mengeksplor itu semuanya. Sekarang kita punya kesempatan untuk lalu kemudian menggali lebih jauh potensi ruang digital, untuk lalu kemudian kita keluar dengan karya-karya digital lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa belajar satu hal bahwa dengan adanya COVID-19 ini, akhirnya sebagian dari kita menyadari bahwa yang namanya ruang digital itu bisa diekspor dan itu tidak ada habisnya. Dan kita bisa melihat bahwa mereka yang bisa hadir secara digital itu lebih survive. Bioskop memang sekarang sih kurang laku, tapi kalau kita lihat subscribe Netflix naik luar biasa. Hingga kalau kita lihat status kawan-kawan di medsos, ada yang sudah menyelesaikan Itaewon Class Series, ada yang sudah menyelesaikan Kingdom dan sebagainya, ada film baru The Extraction dan sebagainya, dan itu lalu kemudian menjadi konsumsi sebagian masyarakat yang memang mampu untuk lalu kemudian mendapatkannya. Konser musik memang sih menjadi berkurang, tapi kalau kita lihat Spotify yang model-model subscription ini yang secara online itu lalu kemudian akhirnya lebih laku. Intinya apa? Bahwa dengan ruang fisik yang terbatasi seperti saat ini, kita perlu mencari inovasi-inovasi, kita perlu mencari peluang-peluang yang membuat kita bisa tetap menjalankan aktivitas kita, yang membuat kita bisa meneruskan penghidupan kita, yang membuat kita bisa terus belajar dan sebagainya melalui yang namanya ruang digital, dan disitulah lalu kemudian kita perlu menumbuhkan inovasi-inovasi digital. Slide berikutnya Pak Operator atau Mbak Operator. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya yang namanya proses digitalisasi ini kan juga tidak baru sekarang-sekarang ini. Jauh sebelum yang namanya COVID-19 kita sudah mengenal Gojek dan Grab dan selalu kita gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari, baik kita bepergian dari satu tempat ke tempat lain atau lalu kemudian mengirimkan dokumen dan yang paling populer adalah untuk pesan makanan dan sebagainya. Jadi ini yang lalu kemudian disampaikan oleh para ahli sebagai sebuah disrupsi teknologi terhadap kegiatan sehari-hari. Kita beli tiket pesawat dan sebagainya, mungkin bisa pakai Traveloka, tiket.com, dan taruhlah platform-platform startup lainnya. Buat mereka yang suka shopping, bisa pilih di antara platform e-commerce yang ada, mau Tokopedia, mau Shopee, mau Lazada, mau Bukalapak, dan kenyataannya kan
ketika kita mau belanja online yang kita lakukan kan nggak cuma buka satu kan, biasanya kita buka lebih dari satu, lalu kemudian kita compare mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah, ya udah pasti kita cari yang lebih murah. Bahkan untuk memilih Gojek dan Grab pun kan kita loyalnya lebih kepada harga. Begitu keluar dari sebuah lokasi, kita lalu buka dua-duanya antara Gojek dan Grab, mana yang lebih murah itu yang lalu kemudian kita pilih. Sama juga dengan kalau misalkan kita memilih hotel, kita buka dulu Agoda, kita buka dulu Trivago, dan platform-platform e-commerce yang lainnya, untuk lalu kemudian kita pilih yang paling cocok buat kita, terserah itu mau dari sisi kualitas, dari sisi service yang kita inginkan, atau dari sisi harga dan sebagainya. Masing-masing orang kan punya indikator sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat, jadi jauh sebelum COVID-19 ini, sebagian orang sudah menangkap peluang itu. Dan kalau kita lihat, akhirnya mereka yang sudah duluan seperti ini, sepanjang itu tidak terpengaruh oleh yang namanya aturan pembatasan sosial berskala besar, mereka masih jalan terus. Jadi kalau kita lihat, Gojek dan Grab, memang sih kalau dari sisi penghantaran penumpang, menjadi lebih sepi. Apalagi kalau buat yang di PSBB, ada aturan tidak boleh membawa orang dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat apakah lalu kemudian dari sisi order mereka sangat menurun, dibilang sangat menurun tidak juga. Menurun sih sudah pasti karena semuanya sudah terdampak. Tapi kalau kita lihat turun dari sisi penumpang, tapi sebenarnya kan juga naik dari sisi pesanan makanan, pesanan dokumen dan sebagainya. Jadi dengan kita lebih banyak beraktivitas di rumah, akhirnya lalu kemudian pesanan lewat online, entah itu melalui GoFood atau GrabFood jadi lebih banyak. Bahkan kalau kita lihat pemesanan melalui Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan sebagainya jadi lebih kencang karena kita lalu kemudian lebih banyak melakukan aktivitas kita secara online. Betul memang untuk beberapa startup seperti misalkan beberapa e-commerce seperti misalkan Traveloka dan Tiket.com pasti akan terpukul, Agoda juga terpukul, Trivago juga terpukul ketika lalu kemudian dunia pariwisata yang biasanya membutuhkan transportasi udara atau transportasi kereta atau dunia perhotelan yang biasanya kita gunakan ketika kita berkunjung dari satu tempat ke tempat lainnya, sekarang ini sedang menurun. Jadi kalau kita lihat digitalisasi atau inovasi digital itu sudah dimulai. Pertanyaannya sekarang, slide berikutnya. Apa yang mesti kita lakukan semasa COVID-19 ini? Jadi fakta bahwa banyaknya rekan-rekan yang sekarang sedang menonton di channel ini, yang sedang belajar sama-sama di sini, kita bisa melihat bahwa Anda semuanya yang sedang bergabung di sini tidak berpikir bahwa untuk menyelamatkan dunia itu rebahan saja. Kita melihat bahwa Anda semua yang sedang join di sini, meskipun bisa jadi Anda sedang menonton video ini sambil rebahan, tapi kalau kita lihat bahwa Anda subscribe ke kegiatan ini, Anda mendaftar kegiatan ini, itu menunjukkan bahwa passion kita tuh sebenarnya bukan cuma rebahan gitu kan. Jadi ini adalah merupakan kesempatan kita untuk berinovasi, dan saya yakin semua yang hadir di sini juga bukan yang sedang pusing berpikir besok mau kemana, lalu yang terlihat adalah peta rumah, seakan-akan tidak bisa kemana. PSBB kan juga tidak berarti kita tidak bisa kemana-mana. Anda masih bisa ke supermarket untuk membeli kebutuhan Anda tetap bisa membeli dari pedagang kecil yang sedang berusaha, mereka juga kita perlu hidupkan ekonominya sepanjang aturan-aturan protokol kesehatan tetap kita ikuti, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Jadi artinya apa? Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk lalu kemudian membuat inovasi-inovasi supaya penghidupan kita tetap bisa jalan, supaya lalu kemudian rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan tambahan pengetahuan sehingga lalu kemudian ketika lalu kemudian ini semua berakhir atau malah sudah bisa dimulai saat ini, Anda bisa melakukan sesuatu. Lanjut, next berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat, sekarang mari kita berpikir inovasi-inovasi apa yang kita lakukan. Nah, di saat COVID, kalau kita lihat yang biasanya ke pasar induk, yang biasanya ke pasar, saya kebetulan tinggal di Jakarta Pusat, pasar yang biasanya kita tuju adalah pasar Bendungan Hilir. Nah, buat teman-teman yang di Serpong mungkin biasanya sering ke pasar modern dan sebagainya. Ada permasalahan di sini bahwa dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, ketika lalu kemudian aktivitas sosial, aktivitas fisik kita dibatasi, ada ruang digital yang perlu kita manfaatkan. Jadi kalau kita lihat, semuanya sekarang berubah.
tadi Pak Sandi mengatakan bahwa kita masuk ke dalam yang namanya new normal, being on time, lalu kemudian anak saya yang biasanya ke sekolah dan sebagainya sekarang bangun pagi tetap sekolah tapi dari rumah, dan ini kan semuanya tetap harus bergerak. Mbak Deva tadi di sesi sebelumnya mengatakan bagaimana mereka yang biasa main di konveksi sekarang banting setir ke APD dan sebagainya, dan bahkan sampai pasar tradisional pun kita lihat mereka juga sudah melakukan yang namanya membentuk inovasi digital. Jadi kalau kita lihat poster-poster yang ada di situ, yang semuanya saya juga dapatin dari internet, Cimahi udah membuka pasar online. Anda bisa order via WhatsApp. Lalu kemudian jelas tertera di sana ongkos kirimnya dengan jangkauan sekian kilometer, dan sebagainya. Lengkap tertera di sana, semua harganya dan sebagainya. Pasar rakyat Talang Banjar yang ada di Jambi, itu juga sudah memberikan layanan Anda bisa pesan lewat telepon. Mohon dipahami, telepon itu kan juga sebuah inovasi. Jadi ketika lalu kemudian pertemuan fisik dibatasi, akhirnya lalu kemudian mereka menghadirkan diri secara online. Contoh misalkan di kota Cirebon dan pasar-pasar modern yang ada di lingkungan Jabodetabek juga sudah melakukannya. Jadi intinya apa? Ketika lalu kemudian terjadi sebuah krisis, tadi juga Mbak Deva mengatakan bahwa selalu ada peluang di balik sebuah krisis. Dan kita juga melihat bagaimana sobat cyber menangkap peluang ini dengan melakukan yang namanya pesantren kilat seperti ini. Anda bisa lihat pembicaranya begitu banyak, Anda bisa lihat topik-topik yang diberikan begitu banyak, tidak lain adalah memberikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk kita bisa sama-sama meningkatkan kompetensi kita. Jadi kalau kita lihat pasar yang tadinya biasanya offline, biasanya luar jaringan, sekarang bergerak daring, bergerak online. Bluebird, taksi lainnya juga keteteran, tapi kalau Anda lihat mereka juga sudah mulai bergerak. Ketika penumpang sudah mulai sepi, mereka juga memberikan layanan untuk pengantaran dokumen dan sebagainya. Kita mungkin bisa mengatakan, loh Pak, Gojek dan Grab kan juga sudah melakukannya, betul. Tapi kan kita biasanya agak berpikir untuk mengirim sesuatu yang besar untuk dengan menggunakan motor. Jadi akhirnya ketika di situ terjadi, kita lalu kemudian kompetisi yang hadir adalah ya apakah kita menggunakan GrabCar, apakah kita menggunakan GoCar, atau menggunakan Bluebird. Tukang sayur di rumah kita pun juga sudah mulai berubah. Anda sudah mulai mungkin bisa mencatat WhatsApp dia untuk lalu kemudian Anda bisa pesan apapun kepada tukang sayur Anda. Pendidikan juga berubah. Sekarang saya sebagai dosen juga memberikan pendidikan secara online kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Bahkan kita sudah berpikir bahwa bulan Juni nanti ketika lalu kemudian masih diberlakukan PSBB dan sebagainya, kita mungkin juga akan melakukan sidang online dan sebagainya. Anda mungkin juga sudah bisa melihat di media sosial, wisuda juga dilakukan secara online, kemarin anak saya lulusan SMA juga dilakukan secara online, dan sebagainya. Jadi kita harus berpikir inovasi apa yang lalu kemudian kita bisa lakukan supaya penghidupan dan aktivitas kita itu bisa terus berjalan. Kuncinya cuma satu, sepanjang kita bisa memberikan inovasi yang tidak terlalu terpengaruh dengan physical distancing, itu akan tetap jalan. Sehingga misalkan taruhlah, dunia kreatif, misalkan taruhlah Anda punya kemampuan untuk mendesain kaos, itu akan tetap hidup. Kalau Anda bisa mendesain poster, itu akan tetap hidup. Karena itu bisa dilakukan secara online tanpa harus melakukan pertemuan fisik. Kalau Anda jago desain cover atau misalkan Anda jago ngedesain rumah dan sebagainya, buat Anda yang punya kemampuan bahasa, Anda bisa melakukan kegiatan penerjemahan. Buat Anda yang punya kemampuan untuk programming, Anda bisa melakukan yang namanya pengembangan aplikasi dan sebagainya. Jadi digital ini tidak ada habisnya, dan yang namanya ruang kreatif untuk kita berinovasi itu banyak. Tinggal Anda coba menggali kemampuan Anda apa. Kalau misalkan taruhlah kemampuan Anda ngeblog, go for it. Kalau Anda kemampuannya untuk bikin TikTok, lakukan. Kalau Anda senang nge-small, do it, dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang lalu kemudian kita bisa lakukan, atau hadir di Instagram, menjadi selebgram, silakan. Jadi ini yang kita perlu cari. Nah, mungkin slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lalu kemudian bergerak go digital, apa sih keuntungannya? Satu, Anda akan mendapati jangkauan pasar yang lebih luas. Jadi kalau misalkan taruhlah Anda buka pasar selama ini di Bendungan Hilir atau di Serpong dan sebagainya, maka biasanya jangkauan pasar Anda yang sekitar situ aja. Mungkin hanya satu kelurahan yang sama, mungkin hanya satu kecamatan yang sama. Tapi dengan Anda hadir secara digital, Anda punya jangkauan pasar yang lebih luas. Jadi kalau kita lihat di Topet kita udah biasa beli barang dari Surabaya, kita bisa biasa beli barang dari Bekasi.
Bahkan kalau kita lihat, kita juga udah biasa beli sesuatu ternyata dikirim dari Cina, atau kirim dari Hong Kong, dikirim dari luar negeri, dan sebagainya. Artinya apa? Dengan Anda hadir secara digital, kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia, maka potensi pasar Anda itu yang tadinya mungkin hanya satu RT, hanya satu kecamatan, menjadi satu Indonesia. Apalagi kalau lalu kemudian Anda bisa bahasa Inggris, pasarnya menjadi seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang, sanggup nggak? Kan lagi-lagi masalah supply chain juga pengaruh di sini. Ketika Anda membuka pasar yang lebih luas, customer datang lebih banyak, lalu kemudian Anda keteteran dengan supply chain-nya, dengan stoknya yang ada, lalu kemudian customer terkecewakan. Dan kalau di dunia online, Anda bisa lihat bahwa sebenarnya pesaing kita yang berusaha yang sama banyak sekali. Makanya kan biasanya kita lihat feedback berapa, kalau di Gojek atau Grab kan bintang 5-nya Pak, dan sebagainya. Gamification ini yang lalu kemudian membuat orang-orang untuk lalu kemudian mulai percaya dan sebagainya. Jadi ketika lalu kemudian pasar ini menjadi luas, akhirnya apa? Omset kita, potensi omset yang kita bisa dapatkan itu akan lebih banyak. Dan enaknya juga hadir digital. Kalau Anda lihat secara digital, mau dia pengusaha besar, mau dia pengusaha kecil, peluangnya itu sama. Anda hadir sama. Jadi taruhlah misalkan ada pengusaha besar hadir di Topet, pengusaha kecil hadir di Topet, pengusaha besar hadir di Bukalapak, pengusaha kecil hadir di Bukalapak, hadirnya kan sama. Toko tenannya apa, lapaknya apa, lalu kemudian jualannya apa, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, kalau di dunia offline, Anda pengusaha besar dia punya kemampuan untuk sewa baliho yang harganya miliaran, lalu memberikan iklan luar biasa di sana. Pengusaha besar punya kemampuan untuk hadir iklan secara offline, entah di koran, televisi, majalah, dan sebagainya. Tapi kalau di dunia digital, kecil atau besar, sama di sana peluangnya. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah kuat-kuatan main di supply chain, di stok barang, dan juga di persaingan harga. Lalu kemudian yang berikutnya adalah, keuntungan berikutnya adalah kalau Anda hadir secara digital dibanding Anda hadir secara fisik, modal awalnya ini termasuk sangat kecil dibandingkan hadir secara digital. Anda bisa bayangin buka toko, beli tokonya aja berapa. Buka ruko, beli rukonya aja udah berapa. Buka lapak, maksudnya buka lapak di pasar, itu sendiri kan pasti ada ongkos sewanya dan sebagainya. Jadi kalau di sini apa? Anda cukup hadir aja secara digital. Anda tinggal daftar ke Bukalapak, Anda tinggal daftar ke Tokopedia atau e-commerce lainnya, atau buat tukang sayur yang biasa melayani kita di rumah, dia tinggal punya kuota, tinggal bayar pulsa, lalu kemudian memberikan nomor HP kepada seluruh pelanggannya, sudah dari situ lalu kemudian market atau pasar didapatkan. Nah, kalau Anda hadir secara online, juga tidak ada namanya biaya toko. Jadi kalau kita lihat, semua rekan-rekan kita yang hadir di mall, coba kalau kita lihat di masa COVID-19 ini, mall tutup. Akhirnya apa? Peluang pasar jadi tidak ada. Yang berikutnya apa? Kalau kita lihat, mereka juga harus membayar karyawan. Mereka juga harus membayar service charge. Mereka juga harus membayar listrik. Kalau Anda hadir secara digital, biaya listrik, dalam arti biaya listrik untuk online ya ada, tapi biaya listrik untuk toko Anda kan nggak ada. Biaya karyawan ya nggak ada, kecuali lalu kemudian usaha online Anda besar sehingga Anda tidak sanggup untuk melaksanakannya sendirian, lalu kemudian Anda meng-hire karyawan, baru lalu di situ ada biaya karyawan. Tapi biaya karyawan di sini kan tidak sebesar kalau Anda lihat di mall, paling tidak ada 2-3 orang yang membantu, belum lagi ngatur shift-nya dan sebagainya. Service charge juga tidak ada. Itu kalau lalu kemudian Anda mengambil peluang untuk lalu kemudian go digital. Slide berikutnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana memulai? Tadi Pak Sandi sudah mengatakan, satu, kita harus meningkatkan literasi digital kita. Jadi mau tidak mau, kita semuanya harus mempelajari bagaimana teknologi digital ini berjalan. Dan kalau kita lihat bagaimana tukang sayur bisa melakukannya, bagaimana tukang becak di Jogja juga bisa melakukannya, maka saya yakin bahwa sepanjang ini bukan sesuatu yang sangat-sangat susah seperti programming atau apa, maka rakyat Indonesia sebenarnya bisa sangat melakukannya. Jadi sepanjang lalu kemudian literasi digital itu yang diinginkan adalah bagaimana cara kita hadir secara online dengan mudah, maka sebenarnya literasi digital ini bisa kita tingkatkan. Dan kalau kita lihat nanti di topik-topik berikutnya, ini makanya Anda harus perlu mengikuti sesi pesantren kilat digital ini secara penuh.
Karena nanti di topik ke-6 itu akan ada pelajaran terkait yang namanya digital marketing. Jadi kalau Anda sudah mempelajari teknologi digital, kalau Anda sudah meningkatkan literasi digital Anda, maka berikutnya adalah Anda perlu belajar bagaimana melakukan pemasaran secara digital. Nanti coba lihat di topik ke-6. Karena nanti cara berkomunikasi kita juga akan berubah. Yang biasanya Anda bertatap muka, sekarang Anda melakukannya secara digital. Jadi akhirnya apa? Anda mungkin perlu menggunakan WhatsApp. Pada waktu kemarin saya berwisata ke Lombok beberapa tahun yang lalu, saya juga berbincang-bincang dengan tukang perahu di sana, lalu kemudian kita bicara, kita ngobrol, Pak, sudah mulai perlu menggunakan yang namanya WhatsApp, sehingga kalau nanti misalkan saya berkomunikasi dengan Bapak, kita perlu tahu lokasinya di mana, maka Bapak tinggal share location, saya tinggal share location. Atau kalau misalkan kita mau bertemu sebenarnya lokasinya di mana, Bapak bisa memfotokan lokasi yang ada, sehingga kita lalu kemudian bisa melihat, oh kita perlu cari lokasi yang bentuknya atau bentuk fisiknya seperti ini dan sebagainya. Nah, perkara Anda mau menggunakan messaging apa, entah itu WhatsApp, entah itu Telegram, dan sebagainya, kan nanti berpulang pada situasi digitalnya. Ada mungkin customer Anda yang lebih suka pakai WhatsApp, anak milenial mereka lebih suka pakai Line, lalu kemudian ada yang lebih suka pakai Telegram, atau mungkin ada yang sampai sekarang masih menggunakan email, meskipun kalau kita lihat kan frekuensi kita menggunakan email dengan hadirnya messaging platform ini lalu kemudian menjadi agak berkurang. Lalu kemudian yang berikutnya, dari sisi bagaimana kita berinteraksi, sesi ini aja sudah menunjukkan ya bagaimana perubahan interaksi kita. Ya mungkin biasanya Sobat Cyber melakukannya di sebuah hotel, lalu kemudian kita hadir di hotel itu, lalu kemudian kita memberikan pemaparan atau berbagi pengetahuan secara dua cara, satu secara offline di ruangan, sambil lalu kemudian di streaming dan sebagainya. Sekarang kita full online melakukannya, kita full secara daring melakukannya. Jadi dari cara berinteraksi nanti, cara bertatap muka, cara berdiskusi, cara melakukan pembayaran, kalau Anda lihat bagaimana Gojek keluar dengan GoPay-nya, bagaimana Grab bekerja sama dengan OVO dan sebagainya. Jadi cara pembayaran pun sekarang juga berubah, yang tadinya secara luar jaringan bertemu fisik atau transfer lewat bank, sekarang semudah dengan menggunakan pembayaran digital. Cara berkirim foto, cara berkirim video dan sebagainya itu mengubah cara kita berinteraksi. Dan kalau kita lihat dulu di masa lalu mungkin kalau kita menggunakan messaging platform entah itu WhatsApp dan segala macam, mengirim video itu biasanya mikir dulu. Biasanya yang kita kirim ya foto. Tapi sekarang kalau kita lihat dengan semakin murahnya bandwidth di beberapa tempat, karena kebetulan saudara-saudara kita yang di bagian timur masih merasakan mahalnya bandwidth di sana, mohon dipahami juga kita masih punya kesenjangan digital, tapi buat di tempat-tempat di mana lalu kemudian harga internet itu sudah semakin murah, kita sudah mulai tidak berpikir untuk mengirim video yang durasinya 5 menit, ada yang 30 menit, dan sebagainya. Dan kita bisa melihat berapa gigabyte habis untuk lalu kemudian mengunduh itu semuanya. Jadi kalau kita lihat, ini akan mengubah cara kita berbisnis, digital itu akan mengubah cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi, dan sebagainya. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan Anda semuanya, fakta bahwa Anda bisa melakukan ini sebenarnya sudah menunjukkan literasi digital Anda sudah tinggi. Anda sudah bisa bergabung ke Lightmeet, Anda juga bisa melihat nanti channel YouTube-nya, dan sebagainya. Kita melihat bahwa Anda sudah punya literasi digital tinggi. Tugas dan tanggung jawab kita semuanya untuk lalu kemudian kita juga mengajarkan hal ini kepada rekan-rekan di sekitar kita. Jadi dengan adanya wabah ini, kita perlu meminimalkan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, tapi kita juga perlu menolong mereka supaya lalu kemudian tidak terkapar ekonominya. Jadi masyarakat jangan juga terpapar, tapi masyarakat juga jangan terkapar. Jadi ini harus sama-sama kita lakukan. Tolong juga ajarkan literasi digital ini, nggak usah jauh-jauh dulu ke saudara-saudara dulu. Dan Anda juga sama-sama paham kan bagaimana juga tantangannya untuk mengajarkan bagaimana menggunakan WhatsApp kepada kakek nenek kita, kepada orang-orang tua kita, dan sebagainya. Jadi ini adalah tantangan kita semuanya, tetapi Indonesia juga harus lebih baik. Nah, ketika lalu kemudian Anda sudah melakukan ini semuanya, pahami bahwa dunia digital itu bergerak lebih cepat. Jadi kalau lalu kemudian Anda membuka lapak, entah itu di Bukalapak atau Tokopedia dan sebagainya, pengiriman seminggu itu kelamaan. Jadi orang biasanya menuntut kiriman kalau bisa di hari yang sama atau kalau bisa besok udah nyampe. Artinya apa?
dunia digital akan menuntut sesuatu yang lebih cepat. Dunia digital akan menuntut sesuatu yang lebih mudah. Jadi ketika lalu kemudian Anda memberikan barier atau penghalang untuk kemudian orang melakukan transaksi kepada Anda, ini akan menjadi sebuah penghalang untuk lalu kemudian mereka melakukan transaksi dengan lebih mudah. Dan karena Anda tidak perlu bayar karyawan, karena Anda tidak perlu beli toko atau beli ruko dan sebagainya, Anda tidak perlu sewa stand di mall dan sebagainya, maka praktis harganya juga harus lebih murah. Namun mohon dipahami, bicara soal harga ini, Anda juga perlu melihat kompetitor-kompetitor Anda, pesaing-pesaing Anda kiri kanan, itu mereka pasang harga berapa. Nah, jadi ada beberapa orang yang berpikirnya adalah yang lebih murah itu yang diambil. Tapi sebenarnya kalau buat Anda yang sering beli secara digital, kita juga bisa melihat feedback-nya seperti apa. Jadi kalau restoran feedback-nya 5, Anda cenderung pilih ketimbang restoran yang feedback-nya 3. Bahwa nonton film pun nanti kan Anda juga melihat di IMDb dulu biasanya. Kalau dia taruhlah 8/10, wah ini bagus. Tapi kalau dia 3/10, ya udahlah nggak usah nonton dan sebagainya. Yang berikutnya adalah dunia digital ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas. Anda punya area pasar yang lebih besar, Anda punya jangkauan masyarakat, jangkauan pasar yang lebih luas, dan sebagainya. Jadi dari sisi transaksi, hitungannya jam hari, orang transfer langsung masuk, orang bayar pakai OVO, GoPay sudah langsung masuk, dan pertanyaannya adalah jenjang kehadiran. Jadi kalau Anda mau hadir secara digital, atau secara online, ini sebenarnya ada penjenjangannya. Paling sederhana pakai SMS. Itu paling sederhana. Kan nggak perlu internet kalau pakai SMS kan. Tapi ini juga sebenarnya dunia yang sebenarnya di luar dunia fisik. Anda berhubungan lewat SMS. Dan kenapa ini saya tampilkan di paling depan? Karena juga kenyataannya kita masih punya namanya kesenjangan digital. Masih ada beberapa masyarakat kita yang belum tersentuh dengan internet. Jadi memang kalau dari sisi rekan kita, beberapa tahun yang lalu saya kebetulan punya kesempatan untuk mengunjungi Merauke, yang lalu kemudian kita dibawa ke sebuah perbatasan yang namanya Sota. Saat itu mereka hanya mendapatkan listrik 4 jam sehari. Saat ini mungkin jauh lebih baik. Semoga sih sudah terus-menerus ada listrik di sana. Tapi coba bayangkan, kita hidup ketika lalu kemudian tidak ada listrik 4 jam setiap hari. Bahkan kemarin ketika sebuah pohon sengon membuat listrik di Jawa mati selama 10 jam, kita ada saja sudah merasa tidak enak, akhirnya lalu kemudian ada yang ke mall hanya untuk ngecas HP dan sebagainya. Jadi artinya apa? Perlu dipahami bahwa yang namanya kesenjangan digital itu masih ada, dan kita perlu berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menghadirkan yang namanya palaparing. Nanti kita juga perlu berterima kasih kepada teman-teman operator, ISP, ASP, dari teman-teman ABJI, lalu kemudian pengelola jaringan telekomunikasi. Kalau palaparing, karena palaparing sudah jadi, tinggal selanjutnya adalah bagaimana menghadirkan yang namanya internet ini ke rumah-rumah di seluruh pelosok Indonesia. Mimpinya kita adalah Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Larote, semua bisa mendapatkan akses internet secara broadband. Lanjut tingkat berikutnya adalah Anda yang kira-kira sudah tersentuh dengan message Anda, masih slide dulu. Jadi Anda juga bisa hadir lewat yang namanya messaging platform, lewat WhatsApp, lewat Telegram, atau lewat platform-platform messaging lainnya, atau lewat yang namanya surat elektronik. Ini pun sebenarnya Anda juga bisa melakukan kegiatan Anda, entah itu berupa pengiriman produk atau berupa jasa dan sebagainya. Yang berikutnya lagi adalah Anda bisa memanfaatkan yang namanya media sosial. Kita kenal beberapa selebgram, Atta Halilintar, Awe Karin kalau nggak salah milenial menyebutnya. Lalu kemudian juga Geraldine dan sebagainya. Jadi ada beberapa selebgram, dan mereka juga dari sana. Jadi mungkin bedakan dengan artis yang mereka mengendorse produk, lalu kemudian itu juga bisa Anda manfaatkan. Tapi sebenarnya Anda sendiri pun juga bisa menghadirkan layanan produk atau layanan jasa Anda secara Instagram, secara lalu kemudian masuk ke media sosial dan sebagainya. Lalu kemudian, terkait media sosial ini, lagi-lagi Anda perlu mengikuti sesi ini secara penuh, karena nanti di topik ke-7 itu ada soal social media marketing. Dan penjenjangan ini bukan berarti lalu kemudian Anda harus memilih salah satu ya. Sebenarnya sih semua hal ini nanti perlu kita lakukan. Karena buat kita, ketika kita melakukan inovasi digital untuk kegiatan bisnis kita mau merangkul customer dari pintu manapun. Kita mau merangkul klien dari pintu manapun. Mau dari medsos ya,
dari messaging platform juga iya. Nah, yang berikutnya adalah Anda juga bisa hadir melalui yang namanya platform e-commerce. Misalkan Anda buka lapak di Bukalapak, atau misalkan Anda buka lapak di Tokopedia, atau Anda buka lapak di Shopee dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang, kalau Anda pebisnis, apa harus milih salah satu? Kan enggak, hadir aja di semuanya. Sehingga lalu kemudian Anda bisa meraih pasar yang lebih luas. Jadi artinya kita juga tidak perlu fanatik dengan satu platform tertentu ketika lalu kemudian Anda bisa meraih ruang pasar yang lebih luas sepanjang Anda bisa menanganinya. Karena kadang-kadang ketika lalu kemudian nanti pesanan sudah mulai banyak, Anda juga tetap yang perlu dijaga adalah bagaimana Anda memelihara kepercayaan customer. Yang berikutnya adalah Anda mungkin nanti ketika lalu kemudian produk Anda sudah mulai dikenal, ketika lalu kemudian Anda sudah mulai punya banyak pelanggan, Anda juga punya opsi yang namanya punya situs web sendiri, membangun situs web sendiri. Nah, slide berikutnya, ketika lalu kemudian Anda memiliki situs web sendiri, apa keunggulannya? Satu, situs web itu adalah rumah Anda. Kalau di Twitter kita terbatasi jumlah pesannya, jumlah video, jumlah foto, dan sebagainya yang bisa diunggah dan sebagainya. Kalau di Instagram, Anda juga terbatasi, diatur oleh Instagram. Kalau di Facebook, Anda juga terbatasi pengaturan yang ada di Facebook. Tapi kalau Anda punya web sendiri, ini adalah rumah Anda. Anda bisa ngatur mau berapa ruang, Anda bisa ngatur mau berapa lantai, Anda bisa ngatur mau dicat apa, Anda bisa ngatur mau gaya milenial atau gaya baby boomer, Anda bisa ngatur model pendekatannya pakai bahasa seperti apa, dan sebagainya. Itu adalah rumah Anda. Ini suatu hal yang Anda tidak bisa dapatkan kalau Anda pakai platform media sosial. Kalau Anda pakai platform WhatsApp dan sebagainya, kalau Anda pakai platform messaging dan sebagainya. Jadi ketika Anda hadir memiliki situs web, ini adalah rumah Anda. Jadi ada fleksibilitas yang lalu kemudian Anda bisa atur di situ. Nah, yang berikutnya adalah kalau Anda punya situs web, itu adalah milik Anda. Sepanjang Anda bayar domainnya, yang itu nanti juga lewat register atau lewat Pandi, itu adalah milik Anda, akan ada terus. Kenapa ini saya sampaikan? Dulu kita mengenal Friendster, sekarang tidak ada lagi. Lalu kemudian muncul Facebook, muncul Instagram, muncul Line, dan sebagainya. Jadi apakah lalu kemudian kita bisa menjamin bahwa Facebook itu akan ada terus? Belum tentu. Nah, ketika lalu kemudian Anda sudah sangat hadir di Facebook, lalu kemudian Facebook tidak ada, maka kehadiran digital Anda menjadi terganggu. Jadi sama seperti Awkarin mungkin akan terganggu kehadirannya ketika lalu kemudian misalkan Instagram sudah tidak lagi ada. Dan kalau Anda lihat saat ini kan dia tetap posting, tapi lebih banyak posting sesi-sesi yang di rumah dan sebagainya. Sesi-sesi yang keluar akhirnya terbatasi. Jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah platform tertentu, entah itu e-commerce atau media sosial, itu akan ada terus. Dulu kita punya Yahoo Messenger, sekarang kan sudah tidak ada. Yahoo-nya sih tetap ada. Yang berikutnya adalah kalau Anda punya situs web, itu nanti situs web kita itu bisa mudah dicari dengan menggunakan yang namanya mesin pencari. Lagi-lagi Anda perlu ikuti sesi pesantren kilat digital 2020 ini secara lengkap, karena nanti di topik 9 itu akan ada yang memaparkan soal search engine optimization. Gimana caranya ketika orang mencari sesuatu, halaman web Anda, kalau bisa nih, langsung di halaman pertama. Kalau bisa nih, langsung di yang paling atas, dan sebagainya. Caranya bagaimana? Nanti lihat di topik 9. Bahkan kalau kita lihat bagaimana membangun situs web, gimana cara buat konten yang keren, nanti coba lihat di topik 10. Karena kalau semuanya dibahas di topik ini, sampai malam nanti kita. Jadi artinya apa? Ada beberapa topik-topik yang sengaja dipecah-pecah oleh teman-teman Sobat Cyber, oleh teman-teman yang bekerja di sini, Mastel dan sebagainya, untuk lalu kemudian memberikan sesuatu yang komplit, paket all in one kepada Anda. Coba, di mana lagi Anda bisa dapatkan itu kan. Jadi, kalau kita punya situs web, itu rumah kita, lebih fleksibel, itu milik kita, akan ada terus sepanjang Anda memang terus menghadirkan situs web itu, mudah dicari lewat search engine. Yang berikutnya adalah Anda bisa menambahkan kredibilitas Anda di situ. Jadi contoh misalkan, kalau Anda pengen beli daging atau apa, tentunya kan Anda memilih buat mereka yang Muslim, tentunya kita pilih yang sertifikasi halal, misalkan.
Dan kalau Anda lihat slide pertama saya, di situ kita tampilkan bahwa Pandi juga sudah tersertifikasi ISO 9001 dan ISO 2701. Selain ini juga sebenarnya supaya patuh komplain dengan aturan pemerintah, Permenkominfo, tapi juga itu juga memberikan sebuah kredibilitas kepada pelanggan kita. Jadi sama di sini, kalau Anda punya situs web, Anda bisa menghadirkan kredibilitas itu, sudah tersertifikasi ini, itu, dan sebagainya. Jadi contoh misalkan, kebetulan alma mater saya Universitas Indonesia kemarin juga sudah membangun ventilator untuk supaya bisa berkontribusi dengan pandemi COVID ini. Itu pun juga sama, harus melalui uji sertifikasi ini, harus melalui uji sertifikasi itu, harus melalui uji klinis dan sebagainya. Hanya supaya lalu kemudian ketika lalu kemudian ada pasien yang dirawat itu memang sudah teruji bahwa memang barang ini punya kredibilitas. Selain itu, kalau Anda punya situs web, dari sisi cost biaya bulanan juga lebih murah atau biaya tahunan juga lebih murah dibanding Anda punya toko yang harus bayar service charge, Anda harus bayar biaya sewa. Kalau Anda punya situs web, yang Anda perlu bayar apa sih? Satu, biaya domain, itu setahun sekali. Dua, biaya hosting, yang ini juga biasa per bulan. Hosting pun Anda bisa atur modelnya seperti apa. Yang berikutnya mungkin perlu mencari konten kreator dan sebagainya, tapi tetap akan lebih murah ketimbang lalu kemudian Anda menyewa toko. Lanjut slide berikutnya. Nah, pertanyaannya sekarang, contohnya seperti apa sih yang mereka sudah hadir, menghadirkan kehadiran mereka secara online? Banyak. Ini sih contoh, English First udah punya if.id, CD punya cd.id, lalu kemudian CGV punya cgv.id, OVO punya OVO.id, Dell punya Dell.id, Air France punya Air France.id, seluruh universitas punya namanya ACID, sekolah-sekolah udah punya SCHCID. Pertanyaan sekarang, mana sih yang harus kita pilih? Coba slide berikutnya lagi. Nah, nanti Anda juga perlu melihat domain mana yang lalu kemudian Anda bisa pilih untuk hadir di web. Jadi Anda bisa pilih apa-apa.id. Jadi contoh misalkan sobatcyber.id dan sebagainya, itu untuk umum, untuk personal bisa, untuk perusahaan bisa, untuk organisasi bisa. Khusus buat yang personal ada web ID dan ada my ID. Dan kalau nggak salah Mbak Firna, Pandi berkontribusi kan ya untuk my ID di acara ini? Oh, jelas sangat Pak. Siap. Jadi kalau diberikan my ID kan, untuk lalu kemudian Anda bisa lalu kemudian menghadirkan personal Anda di situ. Co-ID buat perusahaan. Kalau Anda ASP, Anda bisa pakai Net ID. UMKM kalau belum mau pakai Co-ID yang kebetulan memang dari sisi aturan-aturan dokumennya juga harus lengkap, bisa milih yang namanya Base ID. Buat sekolah ada SCH.id, buat universitas ada AC.id, buat pondok pesantren ada ponpes.id, buat organisasi ada or.id, buat pemerintah ada go.id, mereka yang di militer pakainya mil.id, buat mereka yang aktif di desa ada yang namanya desa.id dan sebagainya. Jadi nanti ketika Anda memilih domain, coba klik slide berikutnya, Anda mencari nama domain seperti apa, cari yang singkat. Jadi kalau lalu kemudian terlalu panjang, orang juga malas ngetiknya gitu kan. Jadi artinya apa? Cari nama domain yang singkat, cari nama domain yang mudah dieja, jangan lalu kemudian pakai konsonan semuanya dijajarin sehingga lalu kemudian menjadikan itu mudah dieja. Ini kan milenial kadang-kadang sering melakukannya kan, bikin yang namanya nama di TikTok atau apa supaya kagak dicari orang atau tidak ditemukan dengan mudah lalu dipakai karakter macam-macam gitu sih. Nah, kalau buat situs web jangan begitu. Anda perlu nyari yang mudah, Anda perlu memberikan situs web yang mudah dieja, singkat, mudah diingat, dan kalau lalu kemudian ternyata produk Anda ini bisa menjadi brand di masa depan, mungkin juga sudah mulai memikirkan, mending kita merekin, mungkin kita namain apa brandnya ini, sehingga lalu kemudian Anda juga situs web itu nanti akan menunjukkan brand Anda juga. Dan Anda harus perlu mencari ekstensi domain yang tepat. Jadi kalau misalkan taruhlah Anda memang serius pengen menghadirkan UMKM, pakailah bis.id. Kalau memang ternyata Anda sudah semua syarat sebagai perusahaan terpenuhi, ya kenapa tidak pakai Co-ID dan sebagainya. Tapi kalau cuma buat blog dan sebagainya, Anda bisa pakai MyID. Atau kalau misalkan Anda maunya general, ya udah pakai yang namanya anything.id. Belakangnya .id, depannya tidak harus pakai second level domain tertentu. Nah, lalu kemudian jadi tentu sebagai Ketua Pandi, saya mengendorse kepada Anda semuanya, mendorong Anda semua untuk ya pakailah .id.
Ngapain kita harus pakai sesuatu yang lalu kemudian itu produk bukan dari Indonesia. Kalau Anda menggunakan .id lebih aman, kalau ada apa-apa Anda tinggal kontak registrar Anda tinggal kontak Pandi kalau misalkan lalu kemudian ada masalah dengan apa itu istilahnya dengan domain Anda dan sebagainya. Kalau .com kan mesti kontak dengan pihak lain dan sebagainya. Kalau dengan .id Anda tinggal hubungi teman-teman di registrar yang ada di mana Anda mendaftar, atau Anda bisa hubungi Pandi dan sebagainya, dan kami selalu siap membantu. Next, lanjut. Nah, pertanyaannya sekarang, belinya kemana? Nah, Pandi total sudah punya 19 registrar yang Anda bisa kontak, Anda bisa hubungi untuk melakukan pendaftaran ke mereka, dan tersebar di banyak kota. Di Surabaya ada, di Jogja ada, di Jakarta juga tentu lebih banyak. Lalu kemudian, nah khusus buat Anda yang taruhlah dari pemerintah hadir ngikutin sesi ini, registrar Anda adalah dari Kementerian Kominfo. Buat teman-teman militer, sekiranya misalkan ikut juga di sesi ini, registrar Anda adalah dari Mabes TNI. Lalu kemudian buat teman-teman yang bergerak di SP, registrar Anda adalah ABCI. Selain itu, silakan kontak, dan mereka ini punya paket-paket yang bermacam-macam. Ada yang jualannya bareng dengan hosting, sehingga lalu kemudian ada paket-paket yang menarik yang Anda bisa pilih. Masing-masing pasti punya keunggulan tersendiri terkait dengan hal-hal yang mereka tawarkan. Silakan klik di pandi.id/registrar. Lanjut, slide berikutnya. Nah, lalu kemudian Pandi juga menawarkan beberapa layanan lainnya. Nanti kalau misalkan Anda punya kegiatan, lalu kemudian Anda punya situs web, dan misalkan taruhlah kegiatan ini hanya sifatnya sebentar. Contoh misalkan buat mahasiswa-mahasiswi yang saya bimbing, biasanya mereka ketika menyebarkan kuesioner dan sebagainya, kan bisa pakai yang namanya online survei. Nah, lalu kemudian online survei itu kan biasanya panjang sekali nama domainnya. Ketimbang panjang, Anda bisa singkat, pakai yang namanya s.id. Jadi contoh di sini, s.id itu ada layanan penyingkat alamat URL website, produk asli 100% Indonesia. Sehingga kalau Anda punya URL yang panjang, Anda bisa singkat menjadi s.id/ misalkan dalam hal ini contohnya lomba foto. Jadi saya ingin mendorong kawan-kawan sobat digital di sini, ketimbang pakai bit.ly, ketimbang pakai t.co, ketimbang pakai produk luar, uang kita sudah menyediakan. Pakailah s.id. Kalau ada gangguan, kontak aja langsung Pandi. Kita pasti akan langsung menanganinya. Ya. Dan memang kemarin sempat ada beberapa keluhan dan sebagainya, dan ini sudah pelan-pelan kita perbaiki. Jadi kalau misalkan ada kendala atau apa, jangan pernah sungkan untuk menghubungi kita terkait dengan SLA layanan yang kita berikan. Lanjut, slide berikutnya. Nah, selain itu juga, ini PKS-nya masih belum selesai dengan Dukcapil dari Kemdagri, tapi kita nanti juga akan menghadirkan, kemarin sih sudah, tapi lalu kemudian PKS-nya perlu diperbarui lagi. Kita akan menghadirkan yang namanya layanan u.id. Ini layanan single sign-on. Jadi buat Anda kan biasanya ketika daftar atau mengunduh aplikasi tertentu kan kadang-kadang ada sign in with Google, sign in with Facebook, sign in with LinkedIn dan segala macam. Nah, ini nanti Anda bisa sign in-nya berbasis NIK. Sehingga dengan demikian bisa dipastikan bahwa mereka yang pakai single sign-on ini adalah mereka yang memang warga negara Indonesia. Kira-kira itu slide berikutnya, rasanya sudah tinggal ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Firna, Mas Akbar, Mbak Juwita, sudah diberi kesempatan untuk share di sini. Selanjutnya saya berikan kepada moderator, mungkin ada sesi tanya jawab, silakan. Oke, terima kasih Pak Yudo atas pemaparannya. Nah, setelah ini acara akan aku serahkan dulu nih ke Kak Firna sebagai Ketua Umum. Boleh Kak Firna menyampaikan apresiasi dan mungkin ke teman-temannya. Siap. Thank you banget Juwita, makasih banyak. Waduh, thank you banget Prof Yudo. Ini amazing banget loh saya loh. Ini Profesor Sia. Jadi otaknya sudah meletek kemana-mana, jago banget. Tema hari ini Prof Yudo membawakan membentuk inovasi digital entrepreneur. Tapi hafal loh, hafal isitor, jago saya. Jadinya nggak perlu promote, udah dipromot benar sama Pak Yudo. Sesuai dengan brandingnya. Dari tema yang ke-9 hafal, tema ke-7. Teman-teman jangan kemana, nanti akan diajarin sih. Waduh, top banget deh Prof Yudo, saya jadi bingung mau ngomong apa ya. Intinya terima kasih banyak sama Pandi. Dan teman-teman semuanya jangan kemana-mana, nanti Pandi akan berikan kita domain my.id. Jadi begini Pak Yudo, ada beberapa kendala dari teman-teman, karena banyak sekali yang daftar juga.
mereka tidak bisa ikut login, hanya beberapa yang bisa ikut, jadi larinya ke YouTube. Terjadi beberapa kendala, tapi nggak masalah, boleh komen di YouTube dan juga boleh nanya yang ada di sini. Ya, gitu nanti saya serahkan ke Juwita. Intinya saya sampai bingung, Prof. Saya jadi belajar, di sini saya jadi peserta, bingung terima, karena barang ini saya melihat. Wah, keren banget. Boleh dong undang-undang lagi Prof video Ya. dalam Prof video lagi. Siap, Pak. Banget. Jadi, wah, Juwita saya terkesima. Belajar Sama, ini. saya banyak banget punya hal. Jadi saya kembalikan ke moderator dan saya terima kasih banyak untuk Andi dan Pak Prof Video. Kan moderator udah banget nanya nih Kakak Juwita. Iya benar banget. Nah, tapi sebelumnya aku juga setuju nih sama Kak Kavina karena aku banyak banget belajar banyak hal gitu ya. Nah, sebenarnya yang aku tangkap juga adalah inovasi itu memang harus satu apa ya pada entrepreneurship. Karena pas banget kita kan juga belajar di entrepreneurship. Nah, kita langsung buka aja Pak ya. Ini udah banyak banget nih yang nanya. Ini sistemnya Kak Kavina, apakah aku bacain aja pertanyaannya atau mereka bisa ya? Jadi gini, pertanyaan siapa yang kita pilih, kita tampilkan. Seperti tadi sudah ada, hilang lagi? Udah. Selain tampilkan lagi yang bertanya, jadi bisa saya datang ke aku aja. Ya, waduh. Oke, kita tunggu. Oke, tadi sudah tersambung kayaknya ya. Jaringan buffering katanya, kata Zalifari. Apakah gimana Kak Vina bayangin aja pertanyaannya? Katanya jaringan buffer. Kak Vina nggak di-mute suaranya. Ada nih, Anjawan. Oke, Silakan. Aldi, oke lanjut. Nanti suaranya masih pakai headset di open mic, ganti mic microphone. Pencet lambang yang ada headsetnya. Nah, oke. Coba dites. Oke, saya kembalikan lagi ke cerita. Oke, halo Aldi, boleh ditanyakan pertanyaannya kepada Prof Yudo ya, kita panggilannya. Halo, boleh cek on dulu? Saya belum dengar suaranya nih. Oke, sip. Tinggal di unmute. Oke, tinggal Nah. Oke, Aldi boleh ditanyakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Yudo. Waalaikumsalam. Siap. Ya. Ya, Pak. Ini saya mau bertanya, Pak. Ya. Untuk ini, Pak. Pasar ini kita harus punya izin dulu nggak sih, Pak? Oke, terus. Udah itu aja. Oh enggak harus pakai izin. Tentu Anda tinggal barang di mana dari pasar Senen, dari pasar apa kalau Anda tinggal di Jakarta, lalu kemudian Anda tinggal hadirkan secara online, lalu kemudian Anda makan di sana selesai. Nah, memang kalau Anda mau hadir secara online, nanti ada beberapa persyaratan yang perlu Anda ikuti di Bukalapak, di Tokopedia atau di platform yang tinggal ketentuan itu. Ini tentunya tidak serumit seperti Anda bikin perusahaan yang harus ada SIUP dan sebagainya. Jadi kalau Anda hanya ingin taruhlah membuka pasar online itu sangat mudah. Anda tinggal gunakan aja platform e-commerce tertentu. Atau bahkan misalkan seperti adik saya di Surabaya, dia membuka yang namanya, kalau di Jawa Timur, Surabaya itu terkenal dengan yang namanya nasi babat. Dia hadir di situ secara fisik, lalu juga menghadirkan dirinya secara online yang namanya GoFood. Dah, habis itu secara online tinggal datang, pesan kepada mitra drivernya, untuk lalu kemudian terjadi transaksi di sana. Jadi sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan, satu, kalau literasi digital kan pasti Pak Aldi udah tahu lah, udah fakta bahwa Anda udah di sini, Anda punya literasi digital yang tinggi. Lalu kemudian yang berikutnya apa? Anda perlu memastikan kira-kira apa sih yang Anda mau tawarkan di sana. Lalu kemudian Anda perlu lihat kiri kanan, ketika lalu kemudian terjadi penawaran seperti ini, banyak nggak sih pelakunya di kiri kanan. Lalu kemudian dari situ Anda bisa melihat bagaimana sih mereka mendeskripsikan produknya. Jadi kalau mau lebih detail lagi ya, kalau Anda menghadirkan pasar online, satu, Anda perlu belajar bagaimana caranya menghadirkan diri di platform e-commerce itu, kalau mau pakai e-commerce, atau sosial media, kalau Anda pakai media sosial. Kalau pakai WhatsApp kan tinggal sesama teman sendiri, Anda tinggal kirim foto selesai. Nah, lalu kemudian Anda perlu belajar bagaimana menghadirkan produk itu. Sehingga Anda sedikit juga perlu belajar bagaimana cara memfoto produk itu. Dan ketika saya mengatakan ini, jangan berpikir yang mahal-mahal ya, harus pakai foto studio, harus pakai kotak. Ini semuanya Anda bisa lakukan secara murah, gitu kan. Tinggal nyusun kertas-kertas, lalu kemudian Anda, intinya bagaimana Anda bisa mempelajari memfoto dengan baik. Anda tidak harus menggunakan kamera yang paling canggih dan sebagainya. Cukup pakai HP aja juga biasanya. Lalu kemudian yang berikutnya, bagaimana Anda mendeskripsikan produk itu. Terutama kalau misalkan Anda jualannya misalkan taruhlah sepatu atau baju, itu penting banget itu. Ukuran L-nya berapa senti, pinggang, segala macam. Apalagi kalau Anda nanti menghadirkan secara internasional, itu kita harus juga memberikan ukuran mengikuti orang itu. Jadi di beberapa negara kan mereka tidak pakai sentimeter, tapi pakai inch. Kita reduksi aja dulu pembicaranya. Kalau di Indonesia artinya apa? Bahkan kita beli ukuran L aja kadang-kadang L di sini muat, L di sini nggak muat. Jadi hal-hal seperti itu Anda juga perlu latih. Apalagi kalau Anda jual baju, bahannya itu dari bahan apa.
Nanti kalau Anda jual sepatu, Anda perlu belajar sedikit jenis-jenis sepatu. Ada yang aviator, ada yang sepatu ini dan sebagainya. Nanti ketika Anda taruhlah jualan tas, Anda juga perlu belajar tentang produk itu. Ada tas sandang, ada tas ransel dan sebagainya. Intinya adalah Anda perlu mempelajari bisnisnya dulu kira-kira apa. Dan ini juga Anda tidak perlu dengan hadir secara besar langsung. Karena di beberapa tempat toh Anda bisa beli, Anda bisa sama aja seperti di dunia fisik kan Anda bisa beli secara kodian banyak atau Anda mau beli kodian sedikit lalu kemudian Anda dapatkan sedikit demi sedikit lalu kemudian Anda putar terus dan sebagainya. Tapi kalau di sisi perizinan, kalau Anda hanya cuma hadir di Bapak tidak lalu kemudian hadir secara koide, perizinannya sih sebenarnya nggak ada. Paling KTP yang di itu lalu rekening bank untuk pembayaran dan sebagainya. Terima kasih Pak Yudo buat Mbak Jira. Iya, terima kasih Aldi. Sudah terjawab ya. Terima kasih Pak Yudo juga sudah menjawab. Selanjutnya kita ada yang mau bertanya nih dari Muhammad Zaid Gifari. Boleh present audio dan kameranya dan bertanya langsung ke Pak Yudo? Karena aku lihat di chatnya dia bertanya cukup banyak nih Pak. Ya. Oke. Oh ini siapa tuh? Oke, nggak apa-apa. Ya. Oh, seperti biasa headset. Ya, makanya teman-teman mungkin nanti yang bertanya siapin audionya ya. Oke, Fuad, kita cek dulu. Halo, Fuad. Boleh cek sound. Halo, Mas terdengar ya suaranya? Dengar? Halo. Oke, aku coba cek di aku coba chat ya di public chat. Siap. Boleh. Atau mau ganti yang lain dulu? Sambil... Oke, tadi mungkin Kak Muhammad Zaid udah chat ya? Udah. Anda bertanya Utara Kabupaten Bulungan. Saya mau tentang kenapa sih harus memakai domain yang ada ID-nya? Apa sih ID itu dan apakah jika mendaftarkan web dengan domain ID itu sendiri? Misalnya site-nya web zaidgifari.com dan saya mendaftarkan jadi zaidgifari.id. Apakah ada persyaratan yang harus diikuti? Dan yang sudah domain ID-nya dari awal beli domain. Terima kasih. Ya, Zaid, terima kasih. Wah, dari Kalimantan Utara. Mantap, luar biasa. Jadi, kenapa sih harus pakai benar ya? Kenapa kita kan orang Indonesia, kemarin kita cintai ya, .id dan seterusnya. Dan selain juga kalau pakai .id, itu kan artinya juga ada yang namanya rupiah luar dari Indonesia. Selain juga registrar kita juga sudah membentuk dengan termasuk nanti kalau Anda perlu hosting dan sebagainya, para registrar kita juga punya paket yang menarik. Saya nggak bisa sebutin paket apa karena nanti Anda perlu melihat di masing-masing situs web mereka. Jadi ya kalau misalkan nanti Anda mau daftarin, untuk apa sekarang peruntukannya? Jadi kalau misalkan Anda co-ID itu kan berarti kan untuk perusahaan. Anda perlu melampirkan dokumen-dokumen perusahaan Anda. Jadi kalau buat awal sih, kan kebetulan acara ini kan pagi nih, bersama dengan teman-teman Sobat Cyber, Anda nanti kan bisa mendapatkan My ID. Dicoba itu dulu misalkan. Nanti kalau kemudian usahanya semakin berkembang, kalau misalkan Anda cuma buat blog Anda sendiri ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau lalu kemudian Anda sudah ingin menggunakannya kegiatan usaha, nah Anda punya opsi, Anda mau ke bis.id ataukah Anda sudah punya perusahaan akhirnya mengurus co.id ataukah lalu kemudian Anda memperoleh atau berusaha mendapatkan yang ID dan sebagainya. Jadi ada banyak pilihan, mulai aja dari yang kecil. Jadi paling tidak dari hasil si kali ini nanti Mbak Firna, Mas Akbar, Mbak Cuwita kan juga nanti akan memberikan yang namanya My ID kepada Anda. Gunakan aja itu dulu. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Semoga terjawab Pak ya. Zaid Gifari. Cuwita kita Kalau domain Zaid masih ada yang mau nanya. Apa Zaid? Oh, masih Masih ada ada pertanyaan. domain ID gimana nggak? Kalau mau daftar. Kalau organisasi ya kita punya namanya ORID, khusus organisasi. Nah biasanya kalau organisasi kan pasti ada dokumennya nih, menyatakan keberadaan dari organisasi itu. Nah itu aja tinggal dilampirkan bahwa ini adalah dokumen keberadaan dari organisasi ini, kalau ada yayasan atau apapun namanya, kan ini bukan perusahaan yang jelas, kemudian itu dilampirkan sebagai bukti persyaratan, udah hasil ada ORID-nya. Yang penting berikan aja bukti eksistensi dari organisasi tersebut. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ilham Arif nih Pak.
Tapi Ya. sebelum itu ada yang menarik nih Pak, karena ada yang komentar gini, wah keren Prof Yudo cocok jadi motivator, keren banget jadi kayak sesi curhat. Boleh nggak tanya-tanya lagi kalau sudah tidak ada sesi jika kita terhambat misal di waktu-waktu yang lain. Boleh Pak? Oh, mau silakan. Seperti Silahkan yang tuh. saya Oke. katakan, kita SD juga butuh motivator. Seperti Pak Iya, Yudo ya. motivator. Jangan sampai Oke, ya untuk intermezzo lanjut ke yang tadi. Jadi ada pertanyaan dari Ilham Arif. Ini bertanya, jika inovasi itu education atau ketertarikan dan kemampuan kita terhadap suatu hal, lalu bagaimana melahirkan inovasi jika passion dan kompetensi sendiri masih bingung dan bagaimana kita mengeksplor hal tersebut? Gimana tuh Pak? Sederhana aja jawabnya. Tanyakan kepada diri sendiri, bisa melalui perenungan atau apa gitu ya. Jadi tanyakan kepada diri sendiri, kira-kira hidup Anda itu mau dibawa kemana? Ini kan udah lebih ke arah motivasi nih kalau udah kayak gini. Jadi hidup Anda kira-kira mau dibawa kemana? Jadi Anda ingin berkontribusi terhadap dunia ini apa? Bahkan ketika saya memilih fakultas ilmu komputer pun itu saya pilih tidak jauh-jauh hari sebelum baru namanya kalau sekarang kan ada SBMPTN kan jadi juga sudah mulai aktif masa 3 hari makan baru lalu kemudian saya di situ. Buat mereka yang muslim juga melakukan sholat istighfar dan sebagainya. Tapi intinya adalah Anda perlu tahu kira-kira cita-cita Anda, mimpi Anda itu apa. Kalau lalu kemudian ini terlihat terlalu abstrak, bisa juga lalu kemudian mulai dulu dengan sesuatu misalkan ya sifatnya material lah kalau terlalu abstrak. Anda pengen apa? Misalkan orang yang motorik, tahun 89 saya di Jakarta, lalu kemudian melihat angkutan umum harus naik kaki kanan dulu, turun harus kaki kiri. Saya lalu mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya harus punya motor suatu hari. Mulai dari yang kecil. Ketika lalu kemudian kita sudah punya motor, lalu baginya tanda bahwa kita harus punya mobil suatu hari. Nah, ini tidak harus sesuatu yang material. Jadi Anda itu tentang kira-kira kontribusi Anda itu pengennya apa. Ya, kalau misalkan Anda dalam hal memberikan motivasi, maka Anda bisa aja hadir secara tulisan Anda lewat motivasi-motivasi Anda sebagainya. Kalau kemudian keinginan Anda adalah ingin memberikan motivasi melalui kata-kata mutiara, banyak lalu kemudian kata-kata mutiara yang ada di internet sana mungkin Anda bisa terjemahkan dan sebagainya. Nah, nanti pertanyaan sekarang adalah apa? Cita-cita Anda mau menjadi apa? Itu jangan juga lalu berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang fix. Itu bisa aja berubah. Pada umur 20 cita-cita Anda seperti ini. Lalu kemudian tahun 25 Anda mungkin berubah lagi cita-citanya menjadi ini. Umur 30 berubah lagi cita-citanya menjadi. Umur 35 menjadi apa? Bisa lalu kemudian dalam perjalanan itu Anda ke kiri, Anda ke kanan dulu, itu nggak ada masalah. Tapi yang penting adalah ujung-ujungnya adalah yang penting Anda menemukan kebahagiaan Anda itu kalau Anda melakukan. Contoh misalkan, maksud ingin menyombongkan diri adalah saya menemukan kebahagiaan saya ketika lalu kemudian saya berbagi pengetahuan dengan orang lain. Lalu kemudian profesi yang saya pilih adalah menjadi dosen. Kira-kira begitu. Jadi saya kira Anda perlu cari yang kira membuat Anda bahagia dalam kehidupan ini apa. Kalau Anda taruhlah berbahagia ketika membantu anak jalanan, go for it. Ketika Anda berbahagia membantu para ibu rumah tangga untuk mendapatkan kesempatan secara digital, Anda bisa buat pelatihan online buat para ibu rumah tangga itu untuk bisa membantu suaminya mencari nafkah. Ada banyak hal di sana yang Anda lalu kemudian bisa lakukan, tapi Anda perlu mencari dulu. Jadi artinya apa? Betul yang Anda lakukan bahwa kalau inovasi itu lahir dari passion, lahir dari ketertarikan, lahir dari kemampuan. Dan ini Anda perlu asah dulu. Anda perlu ketertarikan Anda itu dalam hal apa. Sehingga lalu kemudian kalau Anda sudah tertarik terhadap hal itu, baru Anda membangun kompetensi. Jadi ketika saya lalu kemudian mendapat jawaban tertarik saya adalah berbagi pengetahuan, dan saya memilih dosen sebagai profesi saya, maka mau tidak mau harus meningkatkan kompetensi itu. Jadi kalau jadi dosen berarti, maka mau tidak mau Anda harus S3. Seperti itu, kemudian apa yang setahap. Tidak lalu kemudian semuanya Anda bisa sekaligus. Hal yang lain adalah Anda perlu punya banyak guru, Anda perlu punya banyak mentor. Jangan satu cari yang banyak. Karena tiap guru, tiap mentor pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Anda kelebihannya, buang kekurangannya. Jadi Anda bisa punya mentor di bidang bisnis, Anda bisa punya guru di bidang motivasi, Anda bisa punya model di bidang A, B, C, dan sebagainya. Guru saya banyak, dan saya belajar banyak mereka, dan itu kemudian membentuk saya seperti apa ini. Sama juga saya sampaikan kepada Ilham, dan juga teman-teman yang lain, punyalah mentor yang banyak, punyalah guru yang banyak, selalulah punya motivasi untuk sikap mau belajar. Ketika Anda sudah merasa bahwa Anda sudah banyak tahu tentang suatu hal, disitulah sebenarnya berhentinya karier Anda. Karena sebenarnya, apalagi di bidang ini, apa yang kita pelajari 1 tahun itu udah usang. Jadi kita harus mau membentuk sikap, kita harus belajar terus. Waktu S1 saya belajar bahasa Pascal, sekarang tidak pakai. Sekarang orang pakainya bahasa Python dan sebagainya. Tapi sebenarnya Anda sudah belajar satu bahasa pemrograman, mempelajari bahasa yang lainnya, itu mudah karena Anda tahu prinsipnya. Jadi artinya apa?
pelajari bahasa yang dasar, kuliah itu penting, sekolah itu penting, belajar hal baru itu penting, lalu kemudian bentuk kompetensinya dan punya sesuatu yang berbeda dibanding dengan orang lain, sehingga lalu kemudian orang memilih Anda. Sama ketika nanti Anda hadir sekarang untuk Bukalapak di A, B, dan segala macam. Kalau lalu kemudian hadirkan ya sama dengan kompetitor lain, lalu kemudian harganya juga sama, ujung-ujungnya mereka pasti akan ada ratingnya. Jadi harus ada sesuatu yang membedakan Anda di orang lain, untuk lalu kemudian bisa bergerak lebih maju. Kira-kira itu, sorry jawabannya tidak terkait dengan TI, lebih motivasi. Nah, pertanyaannya juga lebih ke abstrak. Iya, benar. Oke, terima kasih Pak. Ini nggak heran ya ada yang bilang cocok jadi motivator karena benar-benar sih ya Kak Firna ya. Iya, pikirannya banyak, tapi Iya. iya. Ini nanti kita lagi deh Pak Ido buat tanya jawab. Benar nggak Juwita? Iya benar nih Pak. Soalnya nanti gimana Udah dapat banyak pertanyaan. Kita dapat ilmu, motivasi, dapat juga kita tadi ada yang komen apa namanya pas online dapat juga dari Pandi domain.id sama Pandi bagi-bagi hadiah loh 5 merchandise. Pokoknya kalau Pandi bagi hadiah itu kaleng-kaleng deh, keren banget. Nanti Pak Ido pilih ya salah satu yang siapa yang menangnya. Oke, saya bagikan ke Juwita lagi. Silakan Miss. Oke. Ini tuh masih open ya Q&A nih. Ini Pak Yudi lagi apa ya? Ini ada nih yang bertanya dari Firman, karena katanya maaf saya tidak open bahkan terus. Jadi Prof bertanya, sikap Andi terhadap usaha online yang jenis usaha yang betulnya membutuhkan perizinan resmi atau penyelenggaraan umroh, apakah dibiarkan atau ada rules tertentu atau edukasi terlebih dahulu? Oke, yang jelas Pandi akan selalu comply, akan patuh dengan peraturan pemerintah. Jadi di Undang-Undang ITE juga sudah disebutkan, kalau kemudian kita melihat ada sesuatu yang digunakan untuk uang, kita akan suspend. Kalau lalu kemudian situs web yang isinya adalah negatif, contoh misalkan video, pornografi dan segala macam, langkah yang tertulis di undang-undang itu langsung kita akan ikuti. Jadi kalau pertanyaannya terkait umroh sama, jadi itu juga harus mengikuti peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Mungkin dari dalam hal ini adalah Menteri Agama. Artinya kalau lalu kemudian dia hadir, ketika dia mendaftar domain, pasti kan kita bertanya terkait persyaratan untuk penyelenggaraan umroh kalau dia pakai QID ya. Nah, kalau kan taruhlah dia menggunakan .id yang lebih bebas persyaratannya, tapi lalu di kemudian hari ternyata dia menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik, misalkan, ya langsung kita biasanya berdasarkan laporan masyarakat kita langsung suspend. Jadi kita tetap punya kepentingan untuk melindungi masyarakat bahwa memang .id ini adalah domain yang terpercaya, bahwa .id adalah domain yang aman dan sebagainya. Itu ada laporan dari masyarakat, kita biasanya lalu melakukan investigasi ketika lalu memang di situ ada terbukti seperti yang disampaikan oleh masyarakat, ya kita tidak sungkan-sungkan untuk lalu kemudian melakukan suspend terhadap domain tersebut. Kira-kira begitu. Jadi rules-nya ada, kita akan mengikuti apa yang digariskan oleh negara ini. Kalau edukasi, ini edukasi dilakukan oleh banyak pihak. Kami Pandi juga tentu terus melakukan sosialisasi dan edukasi seperti ini. Teman-teman dari marketing komunikasi di Pandi juga akan terus melakukan hal itu. Kantor kami sering didatangi oleh teman-teman SMK atau teman industri lain untuk belajar banyak tentang domain. Teman-teman registrar di seluruh Indonesia juga siap membantu. Relawan TIK juga biasanya juga ikutan di sana juga. Para relawan gerakan desa juga ikut membantu di sana. Teman-teman dari Kementerian Kominfo, teman-teman dari Cyber Kreasi, di Kominfo juga di Aptika itu ada banyak di sana, ada pemberdayaan informatika, pengendalian dan sebagainya. Intinya sih .id ini adalah dari kita untuk kita. Ngapain kita pakai lalu kemudian domain dari negara lain kalau negara punya. Itu kira-kira. Oke, jadi kenapa harus yang lain gitu ya Pak ya kalau ada pandi.id. Oke, selanjutnya ini kita ada pertanyaan nih Pak. Sembari nanti menunggu Kak Firna kembali lagi, ada pertanyaan dari Fuad nih. Jadi katanya, maaf Pak, terkendala sinyal. Mau bertanya platform apa yang direkomendasi untuk mengembangkan UMKM di daerah pedesaan? Karena pengusaha UMKM di daerah kesulitan jika menggunakan banyak platform dan masih banyak yang awam. Nah ini untuk kalian nih Pak, karena pedesaan nih Pak. Oke. Nah, sederhana aja. Jadi kalau kita bicara pedesaan atau buat saudara-saudara kita yang di mana internet masih terbatas, ada beberapa jenjang hadiran. Jadi jangan juga memaksakan mereka untuk lalu kemudian hadir membangun situs web sendiri. Karena kalau misalkan kenyataannya justru literasi digital itu yang perlu dibangun. Nah, kalau Anda cek beberapa teman-teman yang bergerak di bidang platform e-commerce, itu mereka punya yang namanya sentra-sentra di beberapa titik. Yang lalu kemudian itu seakan-akan menjadi intermediary. Cuman kadang-kadang kalau intermediary kan bisa kadang-kadang diartikan sebagai sesuatu yang nambah cost. Kalau dalam hal ini tidak. Jadi bayangkan kayak Bukalapak, Tokopedia hadir lalu kemudian di daerah itu, lalu kemudian mencari. Dan ini kan juga kita tidak harus juga menghadirkan pada Bukalapak atau Tokopedia atau platform e-commerce lain. Anda bisa saja lalu kemudian menghadirkan diri, menolong teman-teman desa, menolong teman-teman UMKM desa untuk lalu kemudian melalui Anda, misalnya ini hadirnya melalui media sosial atau hadirnya di platform e-commerce atau hadir punya situs sendiri yang lalu kemudian Anda menolong rekan-rekan di desa. Jadi contoh dalam pasar tadi, tentunya mungkin tidak semua yang punya gerai di situ itu mahir dalam menggunakan WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Yang bisa dilakukan apa?
Kalau Anda lihat tadi pasar online Cimahi, pasar online di Cirebon, di Jambi segala macam, ada seseorang yang bertindak sebagai perantara dalam kondisi positif, menjadi perantara ketika Anda lalu kemudian berusaha mengurus masing-masing gerai, entah Anda mau beli ikan, entah Anda mau beli daging, entah Anda mau beli sayur, atau Anda mau beli buah, Anda punya opsi bisa langsung ke sana atau lalu kemudian mengontak intermediary. Jadi ketika lalu kemudian Anda dihadapkan pada situasi itu, yang namanya memberikan pelajaran kepada teman-teman, saudara-saudara desa harus dilakukan, itu harus. Nah, tapi sembari itu lalu kemudian dilakukan, Anda juga bisa menolong mereka untuk lalu kemudian Anda yang hadir secara digital, tapi sebenarnya Anda menolong mereka sehingga lalu kemudian Anda menjadi penjembatan buat mereka meraih pasar. Jadi kalau Anda pernah dulu dengar startup 5 kilo, kita lakukan seperti itu. Dia menjembatani para petani bawang merah di Brebes dan daerah sekitarnya untuk lalu kemudian menghadirkan secara digital online, dan itu kalau saya ngobrol dengan rekan desa, banyak hal yang Anda lakukan. Karena ada beberapa hal yang mungkin bukan dari sisi TI-nya saja. Anda mungkin juga perlu mengajari mereka bagaimana melakukan packaging supaya produk itu bisa dikirimkan secara menarik kepada customer atau kepada pelanggan. Anda juga perlu mungkin mengajarkan mereka untuk mendeskripsikan beras ini apa Pak lebih baiknya daripada beras yang lain. Lele Anda apa Pak bagusnya ketimbang lele yang lain. Gurame Anda apa Pak keunggulannya dibanding dengan gurame yang lain. Dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang lalu mungkin menjadikan itu promosi yang menarik dan Anda bisa menolong mereka. Nah, nanti Anda mau model bisnisnya siapa? Atau mau pakai bagi hasil, monggo. Atau semuanya suka Anda lakukan hanya membantu mereka, silakan. Nah, itu kan tergantung Anda ngaturnya bagaimana. Intinya adalah apa? Anda sudah berusaha menolong mereka, itu sudah satu pahala Anda dapat di situ. Kalau lalu kemudian Anda juga mendapat rezeki penghasilan dari situ, ya kenapa tidak? Atau semuanya dilakukan secara kira-kira. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini sebenarnya masih banyak banget Pak pertanyaan yang sebenarnya bagus, tapi kita unfortunately waktunya nggak cukup nih Pak. Jadi Ya. tadi ada Daging, ada Junian, Chan. Nah, Bapak berkenan nggak Pak untuk mungkin memberi email atau kontak sehingga teman-teman nih yang pertanyaan bagus itu bisa nih bertanya ke Bapak selanjutnya. Ya, kontak aja di Yudo. Gimana Pak? Yudo, Gimana? Yankee, Yudo? Hotel Oscar. Boleh Pak, boleh tulis di chat karena pertanyaannya bagus banget Pak. Saya pengen kalau ada waktu sih kita bisa tanya semua ya Pak. Siap. Nah, oke teman-teman. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kalau misalkan pertanyaannya maaf sekali gak bisa kita jawab semuanya, boleh langsung email aja ya ke Pak Yudo. Oke, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau misalkan aku pribadi mengambil benar-benar inovasi itu harus benar-benar melekat terhadap entrepreneurship gitu. Dan karena kalau misalkan mau bikin website, kalau ada Pak Yudo ID, kenapa harus mengeluarkan uang di negara lain ya Pak ya? Jadi carilah juga produk-produk Indonesia. Nah, habis ini teman-teman kita masih ada session yang lainnya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Yudo. Sehat-sehat Pak. Selamat bernadas, semoga berkah terus. Dan semoga bisa kolaborasi lagi ya Pak di lain waktu. Dan semoga teman-teman di sini juga tadi Bapak sempat bilang ada mentor, semoga juga bisa dimentori sama Bapak mungkin ya beberapa Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada pesan Pak teman-teman. Ya, jangan pernah lelah mencintai negara kita Indonesia dan teruslah kita berkontribusi bagi bangsa Indonesia juara, Indonesia harus lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, oke Pak, terima kasih Bapak. See you on another time. Terima kasih. Oke, nah teman-teman nih di sini ini masih ramai nih, aku masih lihat masih banyak yang online. Jangan kemana-mana karena nanti bakal ada sessions dari OKOC. Nah, mungkin dari teman-teman saya Indonesia ada yang mau present? Oke, gimana nih teman-teman habis mendengar pemaparan dari Pak Yudo? Boleh nggak komen di chat box apa sih yang teman-teman dapatkan? Apakah habis ini langsung mau bikin website untuk bisnisnya atau apa nih? Karena ini masih hari pertama kan, jadi semoga nanti hari-hari kedepannya nih teman-teman speakernya itu masih banyak banget yang keren-keren. Jadi semoga teman-teman juga bisa terus aktif sampai hari-hari selanjutnya. Ini masih banyak yang typing ini, kayaknya habis ini langsung banyak keluar business person yang baru nih. Oke, selanjutnya acara akan dipegang oleh Sobat Cyber Indonesia. Jadi, oke, saya Juwita Alfi, Ranah 2 Bisnis Cyber Indonesia mau mengucapkan makasih banget buat teman-teman yang ada di sini, apalagi pertanyaannya itu bagus-bagus banget. Dan maaf tadi untuk beberapa pertanyaan tidak bisa semuanya disampaikan. Nah, mungkin selanjutnya nih teman-teman ada yang mau review nggak nih materi dari Pak Yudo?
podcast bagi teman-teman yang ingin sharing output atau